Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, sebelum masuk ke gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, kita harus tahu dulu apa itu teks lisan. Teks lisan merupakan teks yang dibacakan. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam teks lisan ini dapat ditemukan dengan cara menyimak. Nah, apa itu menyimak? Menyimak itu mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini kalian dengarkan baik-baik satu paragraf yang akan Ibu bacakan. Nah, paragrafnya yaitu salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Dari paragraf yang telah Ibu bacakan tadi, kita dapat menentukan kalimat utama, kalimat pendukung, gagasan utama, dan gagasan pendukung. Untuk kalimat utamanya, yaitu salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Kalimat utama ini terletak pada kalimat pertama pada paragraf tersebut. Nah, selanjutnya untuk kalimat pendukungnya, yang pertama yaitu wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia yang tersaji dengan berbagai jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Nah, yang kedua, ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, untuk gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, untuk gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, selanjutnya kita membuat ringkasan dari teks lisan. Kemarin di subtema 2 itu sudah Ibu berikan juga ya cara membuat ringkasan dari teks tulisan. Nah, sekarang membuat ringkasan dari teks lisan. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu ringkasan? Nah, ringkasan itu adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan ini berisi uraian singkat tentang isi teks, dan ringkasan juga ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, cara membuat ringkasan dalam teks lisan, yang pertama itu kita harus mendengarkan teksnya berulang-ulang sampai paham hingga kita mengetahui isi teks dan maksud dari penulis. Kemudian yang kedua, simak per paragrafnya dengan cermat sambil mencatat gagasan pokoknya. Kemudian yang ketiga, gunakan kalimat baru dalam menggambarkan isi tulisan dengan urutan yang sama seperti teks aslinya. Kemudian yang keempat, susun paragraf dalam kalimat tunggal. Caranya dengan meringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata.
Nah, untuk lebih pahamnya lagi, di sini ada tugas. Ibu akan membacakan cerita yang berjudul Es Dawet Buatan Ibu. Nah, kalian setelah mendengarkan cerita ibu, tentukan gagasan pokok dari paragraf 1, 2, 3, dan kemudian buat ringkasannya. Nah, sekarang ibu akan membacakan teksnya ya, ceritanya yang berjudul Es Dawet Buatan Ibu. Paragraf 1. Hari ini matahari bersinar panas terik. Made pulang dengan jalan kaki tanpa menggunakan payung dan topi. Tubuhnya kepanasan dan berkeringat. Made menginginkan minuman segar untuk melepas dahaga. Paragraf 2. Sesampainya di rumah, ibu melihat Made yang berkeringat. Ibu menyuruh Made segera membasuh tangan dan mukanya. Saat udara panas seperti sekarang, es dawet terasa nikmat. Oleh sebab itu, ibu membuatkan es dawet sebagai pelepas dahaga. Paragraf 3. Es dawet merupakan minuman tradisional yang ada di Indonesia. Es dawet buatan ibu berisi cendol dan nangka yang diberi kuah santan. Santan dimasak sampai mendidih dan bisa ditambahkan gula merah. Bahan pembuat cendol yaitu tepung beras yang diberi pewarna makanan. Nah, itu cerita yang berjudul Es Dawet Buatan Ibu. Sekarang kalian bisa tentukan gagasan pokoknya dari paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian dari gagasan pokok tersebut kalian bisa membuat ringkasannya. Sampai di sini dulu ya materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.